Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan hari ini Kamis 24 Februari 2022 ini merupakan launching atau opening untuk podcast Cakrawala Komputer. Alhamdulillah di kesempatan pertama ini kita kedatangan tamu untuk malam hari ini, sahabat kita dipanggil Ustadz kayak Ustadz Fahriansah. Nah, jadi beliau merupakan sahabat kita, adinda kita yang juga merupakan alumni dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia cabang Barabai. Kayak apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Apa aktivitas dalam keseharian dalam beberapa waktu ini? Selain daripada ngajar, kita aktif di relawan, ada Palang Merah, ada aktif di lembaga penanggulangan bencana di Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. Oh, jadi banyak aktivitasnya. Aktif di pramuka, aktif di dosen, aktif di relawan. Memang cita-citanya nak jadi pilot kah atau nak jadi apa? Cita-cita sih dari kecil pengen jadi seorang guru, seorang teacher dari Islam, untuk bisa membagikan sebuah ilmu yang bisa bermanfaat lah bagi generasi muda. Alumni dari STAI Al-Wasiyah Barabai, salah satu perguruan tinggi. Kebetulan aku juga kan alumni di Fakultas Dakwah STAI Al-Wasiyah Barabai, cuma termasuk mahasiswa paling lama Mapala. Alumni tahun 2006. Fahri lulus tahun 2015. Aktivitas di keseharian ini kan kita malam hari ini membahas terkait dengan apa sih manfaatnya berorganisasi bagi generasi muda. Apakah tempat untuk sekedar kumpul-kumpul, pacaran, buang-buang uang misalnya, atau ada hal-hal lain yang menarik yang perlu. Ini kan ada pramuka, terus ada PMI, terus ada IPNU dulunya, terus ada Ansor, bahkan aktif di organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Terlalu banyak aktivitas, apakah tidak membingungkan? Selanjutnya mungkin kalaunya berbagi dengan generasi muda untuk sekedar pengalaman di organisasi itu sangat membantu bagi kita, terutama untuk menambah pengalaman, experience, lebih khusus skill, kemampuan kita yang tidak didapatkan baik di bangku waktu sekolah maupun di bangku kuliah. Di organisasi lah kita akan mendapatkan dari pengalaman, bisa pidato, bisa jadi MC, bisa pengalaman memimpin sebuah rapat, diskusi dan lain sebagainya, itu didapatkan di organisasi yang bisa membantu untuk kita ke depan bersaing dengan rekan-rekan yang lain. Kita tanpa skill maka kita akan flashback ke belakang lah, mungkin kita di nomor 2 kan lah daripada teman-teman kita yang mempunyai skill. Jadi ada banyak organisasi yang diikuti. Yang paling berkesan pengkaderan itu sebenarnya mulai dari mana? Kita mulai sekolah, mungkin sudah baru-baru kuliah kita ikut pengkaderan waktu itu di IPNU, dari Makesta masa kesetiaan anggota, terus di Lakmut. Waktu itu kita lakmutnya di Tanah Laut kurang lebih 1 minggu. Baru itu kita pulang ke Barabai, ada yang namanya musyawarah. Kita beranikan mencalon untuk menjadi seorang pemimpin. Alhamdulillah terpilih menjadi ketua IPNU. Jadi yang paling berkesan di awal-awal kita memimpin yang namanya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama itu periode tahun 2014-2016. Kalau berbicara terkait dengan organisasi kepemudaan, ranahnya keagamaan dengan yang pastinya mungkin nasional, umum, itu apa sih bedanya, dan mungkin ada keinginan untuk gabung di organisasi kepemudaan ketimbang organisasi non keagamaan? Mungkin untuk yang namanya organisasi kepemudaan banyaklah tambah teman-teman dan lain sebagainya. Untuk organisasi keagamaan lebih khusus yang kita pegang waktu itu di IPNU, mungkin
ketika kuliahnya gabung di pergerakan mahasiswa Islam, ada basic tentang keagamaan dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita aktif di kepemudaan, banyak teman-teman yang beda dengan kita, mungkin dari teman-teman AMI, Muhammadiyah dan lain sebagainya lah. Banyak pengalaman-pengalaman kita untuk bisa kita bersama-sama lah, karena kita kan berbeda-beda. Jadi banyak kita memahami teman-teman yang beda lah haluan. Kan setiap organisasi punya ciri khas tersendiri, dan diketahui bahwa misalnya seperti organisasi kemasyarakatan berciri khas NU atau Muhammadiyah, bagaimana mengembangkan sikap bergaul? Karena kalau kita lihat kan identik, kadang orang PMI dia fanatik dengan organisasi KNU, malah tidak bergaul dengan mereka yang Muhammadiyah, Al-Wasliyah atau yang lain. Konsep yang dibawa selama ini dalam berorganisasi untuk mengembangkan pergaulan itu bagaimana? Apakah masih seperti dulu? Kita coba membandingkan antara gerakan kami di tahun 98, di mana di masa kami gerakan reformasi, gerakan yang turun di jalan. Nah, saat ini kita melihat bahwa ada seolah-olah kelesuan berorganisasi dan ada perubahan arah perjuangan dari kawan-kawan sebagai penerus yang ada. Mungkin kalau untuk berdemo saat ini beda lagi masanya. Nah, jadi itu gimana untuk mengembangkan keorganisasian? Mungkin kalau kita melihat daripada perkembangan zaman sekarang, mungkin kita beda dengan ketika angkatan Bung Patur kan, atau Bang Dapatur ketika angkatan 98 dan lain sebagainya. Mungkin mereka penuh dengan aksi dan lain sebagainya. Mungkin kita lebih mainnya tuh kan sekarang ini bisa kita dengan main peribahasa spesifik, pendekatan dan sebagainya, bisa dengan yang namanya kita diskusi dan lain sebagainya, tidak langsung membawa ego turun ke jalan dan lain sebagainya untuk mencari sebuah solusi. Kita banyaklah memikirkan dampak, maslahat dan mudaratnya lah, ketimbang mungkin masa yang angkatan yang lebih tua daripada kami dulu. Sampai Pak Hari kan sekarang aktif di Sekretaris Ansor. Nah, kegiatan Ansor yang akhir-akhir ini yang dilaksanakan secara rutin itu apa? Mungkin kegiatan Ansor secara keseluruhan, karena Ansor ini ada mempunyai dua di bawahnya, yaitu ada kegiatan Rizalul Ansor, pemuda-pemudi Ansor, dan Banser, bagian daripada Ansor. Ada kegiatan yang namanya Rizalul Ansar, aktif para kiai-kiai muda. Di sana ada kegiatan sholawatan, manakipan, terus ada ta'lim. Di sana berproses untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kami rotakan untuk dibagi per setengah bulan sekali untuk kegiatan keliling daripada kecamatan-kecamatan yang ada Rizalul Ansar, sebagai kami mensosialisasikan kegiatan-kegiatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diantaranya adalah tahlilan yang dimulai dengan habsian, tahlilan, selanjutnya ada sedikit ta'lim, manakib para pendahulu-pendahulu kita, para pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama, mungkin itu. Ya, kan selain juga dilakukan perekrutan Lansar Ansor. Jadi ketua Ansor itu jadi komandonya besar. Sejauh ini untuk pendataan atau inventarisir anggota, apa ada perekrutan baru untuk Bansar sebagai bagian dari Ansor? Semasa periode kita menjabat sebagai sekretaris, dari awal 2016 kita sudah melakukan pengkaderan di tempat yang pertama di Pesantren An-Nawawiyah Pantai Batung, itu kurang lebih 50 peserta. Selanjutnya di periode kedua di tahun 2021 kami mengadakan lagi pelatihan kader Bansar di TD, di Kelas Terpadu Dasar di Panti Asuhan Amanah Birayang. Yang ketiga yang baru-baru tadi kami mengadakan di Kelas Terpadu Dasar juga di Pondok Pesantren Muhajirin Pamangkin. Jadi kurang lebih sudah ada mempunyai 100
40 anggota yang baru dalam kepengurusan kami. Yang kemarin kan sudah ada instruksi dari pimpinan pusat dan pimpinan wilayah untuk melakukan yang namanya pembuatan KTA, kartu tanda anggota untuk setiap anggota. Ada ciri ada ungkapan seperti ini misalnya kan untuk orang-orang, entah ini lokalan atau bagaimana, tradisi kita orang NU itu kadang menjuung apa istilahnya deh, kalau misalnya orang seolah-olah tidak ingin kawan itu maju. Nah, jadi ketika kawan maju ada yang menjatuhkan. Sebenarnya apakah itu pribadi atau menjadi sebuah tradisi saat ini untuk NU yang terlihat besar tapi tidak kompak? Mungkin itu sudah kita alami dari dulu-dulu ya, untuk kurangnya kita peribahasa tuh pengen maju bersama-sama mengalahkan ego kita. Jadi kebanyakan kita peribahasa kami di kampung nih, sikut kawan asal kawan kada maju, sikut kawan asal kawan kada sukses. Itu sebenarnya peribahasa kita tuh ya kemungkinan rasa iri dengan kawan melihat kita tidak menjadi seorang pimpinan. Mungkin ketika rebut-rebutan ketua, mungkin kalau hanya kita yang lebih muda, mungkin bahasa kita tuh ya monggo lah, silakanlah kepada yang lebih tua untuk sebelum mengakhiri kepengurusan, mungkin sebelum masa batas waktu bisa menjadi seorang pimpinan. Mungkin seharusnya NU itu sebagai contoh, tapi teman-teman kita di NU kebanyakan seperti itu. Mungkin ya sulitlah merubah paradigma seperti itu, dan di lapangan nyatanya seperti itu tuh. Nah, tapi memang tidak semuanya. Tidak Mungkin semuanya. ada beberapa orang atau oknum yang memainkan untuk menggunakan organisasi sekedar sebagai cuma tangga politik. Nah, di NU ini kan pola kaderisasinya dari IPNU atau PPNU, terus ada PMI, terus naik ke Ansor, naik ke Nahdlatul Ulama. Tapi bagi mereka nih misalnya generasi muda yang ingin mencoba untuk mendalami kegiatan organisasi yang selain mendapatkan pendidikan, pelatihan dasar, kaderisasi, pengalaman, mengekspos diri, tentunya juga menambah jaringan, kenalan di masa-masa akan datang. Yang paling mempengaruhi Pak Haris selama ini berorganisasi siapa yang memberikan ilham atau inspirasi? Tokoh yang mungkin dikagumi. mungkin untuk tokoh di Hulu Sungai Tengah, karena kita mungkin dulu juga banyak sih teman-teman ketika kuliah pengen yang kemana kita open aja. Banyak teman-teman kita dari kalangan saudara-saudara kita di Muhammadiyah, banyak beda lah teman-teman kita yang banyak lah. Pokoknya kita tidak pilih teman, karena kita di relawan juga diajarkan untuk netral, tidak pilih kasih dan lain sebagainya. Selama kita memberikan manfaat untuk orang lain, kita bisa open gabung aja sama teman-teman yang lain. Untuk sosok yang mempengaruhi kita di Nahdlatul Ulama, mungkin salah satunya almarhum Kiai Haji Nawawi Hasan, seorang dulu pernah menjabat sebagai ketua Tanfiziyah 2 periode di Hulu Sungai Tengah. Lanjut beliau menjadi Rais Syuriah, dan beliau belum habis masa jabatan beliau sudah dipanggil oleh Allah yarham, mudah-mudahan beliau mendapatkan rahmat. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya sosok yang sangat ya, ketika kita terpukul lah kehilangan sosok beliau, pengen beliau sentuhan, wejangan, nasihat-nasihat mungkin masih diperlukan lah untuk generasi muda, wabil khusus di kalangan muda Nahdiyin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bagaimana beliau rendah hati dan lain sebagainya. Beliau sosok yang menginspirasi lah bagi kita pribadi untuk berjuang, berkhidmat bersama-sama di Nahdlatul Ulama. Kalau tokoh nasional Mungkin kalau hanya tokoh nasional saat ini misalnya, yang mungkin mulia. kalau hanya sosok tokoh lah yang sudah meninggal, mungkin kita
sosok yang selalu jadi panutan kita itu seorang Kiai Haji Idham Khalid. Mungkin banyaklah kita belajar sambil baca buku, dari buku-buku beliau banyak pengalaman-pengalaman yang sambil kita tiru lah, uswah, contoh lah kepribadian beliau. Kalaunya sosok daripada mungkin tokoh NU yang masih hidup sekarang, mungkin kita lebih sukanya kepada gaya khas stylenya Gus Baha sih sekarang untuk digandrungi kaula muda. Mungkin kesederhanaan beliau dan lain sebagainya beliau, ya sosok Gus Baha lah yang menginspirasi bagi kita pribadi. Secara tokoh nasional, kalau yang salah satu tokoh mungkin yang dari daerah yang nasional itu Haji Saifullah Tamliha, karena beliau itu kan merintis karir organisasi dari bawah, luar biasa. Orang Lamontai, Kalimantan Selatan, ya kemudian saat ini menjadi salah satu putra daerah terbaik di DPR DPR RI. Kalau sosok beliau bisa jadi panutan menurut sampean? Kalau sosok Bapak Saifullah Tamliha sih, kita berbicara beliau itu orang yang luar biasa menurut kita, sebuah sosok yang menginspirasi bagi kita kaum muda. Juga pernah beliau aktif di IPNU, pernah aktif di PMII, pernah di Ansor, sampai beliau jadi jajaran di Majelis Mabinnas PMII. Mungkin sosok beliau yang merintis karir dari bawah sampai menjadi tokoh nasional di Kalimantan Selatan, Pak Saifullah Tamliha, tidak bisa kita pungkiri beliau adalah sosok menginspirasi lah bagi generasi-generasi IPNU, EPPNU di Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan khususnya. Mungkin beliau itu ya sosok yang mudah untuk diajak bergaul, mudah untuk diajak berbahasa kita sama-sama berpandil dan lain sebagainya. Sidin orangnya mudah menerima lah sosok Pak Saifullah Tamliha. Di kedepannya kan tidak menutup kemungkinan karena pindahnya ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Tidak menutup kemungkinan misalnya sosok-sosok organisatoris seperti Sahabat Fahri muncul nantinya sebagai pemimpin nasional, karena kan kita sudah dekat ini. Nah, jadi salah satu ini jadi peluang juga untuk organisasi-organisasi yang ada yang sekarang mungkin disebut lokal, tapi di masa-masa akan datang, ya di tahun 2024 nantinya, di masa Pileg atau juga masa Pilkada serentak, kita ingin berharap bahwa ada perubahan, tentunya perubahan dari sistem dan yang lainnya, sehingga membawa hal yang lebih baik lagi untuk kemajuan pembangunan di daerah. Kalau dilihat ini sebenarnya keberadaan organisasi-organisasi lokal, apakah mungkin bisa bersaing nantinya di tengah nanti kan ya sebagaimana disampaikan oleh kawan-kawan, bukan tidak mungkin kepala desa dijabat oleh orang Maluku, kepala desa, ketua RT dijabat oleh orang Jawa misalnya, karena konsepnya bukan kelokalan atau daerah lagi, tapi konsepnya adalah nasional, kebangsaan. Nah, di saat itu bagaimana sih sebenarnya peran kita generasi muda untuk bisa mengorganisir diri sehingga orang-orang daerah kita ini tidak hanya menjadi penonton ketika IKN itu jadi direalisasikan di Kalimantan, di samping Kalimantan Selatan tentunya kita sebagai gerbang ibu kota negara. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh generasi muda supaya bisa bersaing dengan adanya organisasi-organisasi yang tumbuh, ya jangan jadi organisasi tanpa bentuk ya OTK atau misalnya menjadi teroris dan sebagainya, yang positif aja lah maksudnya. Mungkin saatnya generasi muda untuk unjuk giginya, gigi bingsung, gigi taring gitu. Ibarat kita peribahasa, kita tunjukkanlah kita sebagai generasi muda bisa membaca peluang, di mana peluang kita bisa untuk apalagi dekat dengan
ibu kota baru, apa-apa kalaunya jenis UMKM mungkin apa yang bisa kita kreasikan kembali, kalaunya kita sebagai organisasi apa yang bisa kita tunjukkan, mempersiapkan calon-calon pemimpin-pemimpin ke depan untuk bisa ya bersaing lah ke depan, untuk jangan takut kalah atau jangan takut ini itu dulu, yang penting kita siapkan dulu, berani maju dulu untuk ke depan. Masalah kita kalah saat pertarungan itu soal nomor yang kesekian, yang penting kita berani maju dan kita siap mempersiapkan diri dulu, artinya modal kita siap, yang pede aja lagi kan, yang penting kita sudah ada punya modal di organisasi itu kan. Organisasi kadang dianalogikan kita hidup di organisasi atau kita menghidupi organisasi, kan seperti itu. Ada kalau zaman dulu misalnya orang berpolitik untuk mendukung calon yang terbaik, mereka secara sukarela beli baju, bendera, spanduk dan yang lainnya. Dan mungkin juga peribahasa seperti itu bahwa kita harus menghidupi organisasi dan bukan hidup dari organisasi. Apakah masih berlaku saat ini? Kalaunya kata-kata itu sih mungkin tergantung bagaimana kita menanamkan jiwa pengen memiliki sama organisasi. Bukan cuma kita hidup di organisasi, tapi kita rasa memiliki organisasi tersebut, kita pasti akan memajukan organisasi tersebut. Bukan cuma kita memanfaatkan di organisasi. Mungkin kita sudah besar seperti ini berkat di organisasi, saatnya kita membesarkan organisasi tersebut. Mobil khusus generasi sekarang kan bagaimana kita menanamkan nilai-nilai untuk bisa memajukan sebuah organisasi yang kita pegang tersebut. Pak Hari saat ini sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Anak dua. Istri memberikan dukungan berorganisasi apa? Tidak khawatir bini misalnya laki berpacaran sambil berorganisasi, banyak barang-barang baru, melihat bini yang lain titik liur, melihat bini seorang titik baju mata. Jadi kalau dukungan keluarga, istri misalnya bagaimana? Apakah menyuruh kawin lagi kah, atau kayak apa berorganisasi, atau tetap di organisasi, atau misalnya keberadaan keluarga itu malah mendukung atau menghambat? Kalau dari sisi negatif positif pasti adalah yang namanya kita mungkin, apalagi diri pribadi kita banyak organisasi, kita bisa untuk membagi diri lah, membagi waktu lah untuk keluarga. Pastilah yang namanya istri itu tidak rela lah waktunya pun dibagi, apalagi cintanya berbahasa tuh kan. Waktunya kita istirahat, kita mengurusi organisasi. Mungkin selama seorang perempuan itu berbahasa normal, pastilah mereka tidak pengen keluarganya itu terbagi, apalagi waktu si suami ini kan. Apalagi mungkin jujur kita banyak sampai kita waktu sudah luar biasa lah, mungkin kita ngajar ekskul, ekstrakurikuler, ada kegiatan ini itu dan lain sebagainya. Belum lagi kita fokus di generasi muda, belum lagi kita mengurusi organisasi kita sebagai pengurus dan lain sebagainya. Ya mungkin tak banyak muka cemburu istrinya, mungkin tak banyak lah peribahasa tuh kan. Tapi kita enjoy aja, mungkin kita sambil menjelaskan kepada istri, mungkin ini adalah sebuah pengalaman bagi kita untuk ke depan mengarungi sebuah kehidupan lah. Selain banyak ada dukungan dari keluarga, terus dari dukungan kawan-kawan, perkuat organisasi, soliditas di organisasi, apa kendala yang sering dihadapi ketika berorganisasi ini? Selain faktor dana lah, karena selain inama amalu biniat juga inama amalu bidana kan, dengan dana maka organisasi bisa jalan. Kendalanya saat ini, bahkan mungkin pemerintah daerah bisa menganggap bahwa organisasi kepemudaan yang tumbuh itu malah membebani dan jadi parasit karena tidak mandiri. Apakah harus kita setiap minggu kepintaan atau menggalang dana di jalan untuk organisasi kita? Sebenarnya
hal-hal seperti itu, kendala-kendala apa yang ditemui ketika selama ini berorganisasi yang dirasakan? Selain kendala seperti keuangan, finansial, misalnya kibini tulak merangut ya, kalau lalu datang ke tempat jadi hati kurang nyaman misalnya karena ada persoalan, itu apa kendalanya? Mungkin kalau kita yang jujur saat kita alami ini, mungkin kalau kita berorganisasi pastilah kalau dana itu tidak bisa kita nafikan, pastilah itu adalah sebuah peribahasa orang tuh urgent lah, yang penting lah, tapi tidak kalah mementingkan juga kita bisa membagikan waktu untuk bisa kita mengurusi yang namanya organisasi. Bagaimana kita musyawarahkan dengan pengurus sesuatu kendala yang akan kita hadapi seperti ini. Di antaranya lagi kita perlunya kemandirian organisasi, yang kata Bung Pator tadi kan bukan sebagai parasit kita pemerintah menganggap kita ini parasit, tidak, kita pengen juga sih menunjukkan bahwa organisasi kita ini mandiri. Mungkin salah satunya dengan bagaimana caranya untuk organisasi kita mandiri. Mungkin dari sekian kepala pengurus beda-beda yang lain dan lain sebagainya, mungkin untuk di Barabai sendiri pun masih terkendala dengan yang namanya kemandirian organisasi. Beda dengan teman-teman kita yang ada di Jawa lain sebagainya, mereka sudah sekian bulan sudah menghasilkan sekian puluh juta dari dagang aksesoris organisasi, baik baju, jaket dan lain-lain sebagainya lah, dari atribut-atribut organisasi. Mereka sudah mandiri, beda dengan kita yang masih sampai sekarang mungkin kalau hanya ada kegiatan, mungkin duit pribadi dari pengurus tersebut dan lain sebagainya, itu tidak bisa kita nafikan untuk sekarang. Beda kita dengan teman-teman kita yang ada di Pulau Jawa sana. Kawan-kawan tahu, pemirsa di channel kita hari ini, kita melaksanakan podcast, merupakan podcast opening atau perdana bersama sahabat Fahri saat ini. Untuk podcast ini kita sudah menerapkan protokol kesehatan, tentunya sudah vaksin pertama, kedua dan booster. Kalau Fahri sudah, alhamdulillah ya, kita sudah jaga jarak, ya kan, jaga jarak seperti ini. Ruangan ada disinfektan, asal jangan saling meludah saja. Ya, masa pandemi tentunya berorganisasi juga bagaimana masa pandemi ini? Apa ada kendala dalam kegiatan secara rutinitas di Ansor? Kalau untuk kaderisasi sih kita tetap menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Kita tetap membatasi peserta diklat maksimal 50, ada izin tugas dari gugus Covid dan lain sebagainya. Di pelatihan kita ada yang namanya jarak dan lain sebagainya. Kita tetap mengikuti anjuran pemerintah sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh pimpinan pusat. Kita kegiatan-kegiatan di luar kita batasi, tapi kita tetap untuk melakukan pengkaderan dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan kami pun juga dari beberapa kegiatan ada yang namanya bagi-bagi masker, sembako dan lain sebagainya untuk terlibat aktif di masyarakat untuk membantu yang namanya pemulihan ekonomi, baik kita ikut terlibat di kegiatan-kegiatan untuk yang namanya ikut terlibat membantu masyarakat ikut vaksin melalui kita mitra kita ada yang namanya polisi, BIN dan lain sebagainya. Kita masih menerapkan seperti itu. Program Ansor yang menyentuh masyarakat. Jika masyarakat mengalami musibah, ini kan secara rutin Barabai ini menjadi tempat banjir. Apa yang dilakukan kemarin ketika banjir oleh Ansor Banser? Dan didengarkan tidak cuma membantu di daerah saja, bahkan sampai ke luar daerah. Mungkin kalau kita dari awal Januari kemarin ketika kita banjir yang terparah lah, mungkin ketika awal Januari kemarin, 14 Januari kemarin, mungkin kita sahabat Banser, Ansor dan lain sebagainya, kita bikin posko di Desa Baru Waki, Kecamatan Batu Benawa, dan kita terlibat aktif untuk ikut membantu masyarakat di sana, baik makan sehari-hari sampai mengawal, peralatan masak dan lain sebagainya, ikut terlibat untuk healing
anak-anak muda ikut dan lain sebagainya, trauma healing dan lain sebagainya, untuk yang membangkitkan semangat anak-anak generasi muda lah ke depan. Jadi mungkin sekian, ya kalau tidak salah sekian 20 harian lah teman-teman Banser Ansor bersip di desa baru tersebut. Untuk yang baru-baru kemarin mungkin yang banjir yang kedua, mungkin kita terlibat aktif dalam yang namanya evakuasi, walaupun dengan terkendala kita yang namanya perahu karet, tapi kita bisa improvisasi lah di lapangan apa yang bisa kita gunakan, baik dengan ban lain sebagainya. Masak nasi dapur umum mungkin di komplek pesantren Hajur Abidin, kami di sana memasaknya mungkin kemarin ada 3 hari kurang lebih lah memasak di sana, ditambah ada dana dari LPBNU provinsi yang bisa kita koordinasikan sampai kita di sekitar berapa ini langsung tanggap sekian ratus daripada nasi bungkus, aqua dan lain sebagainya. Teman-teman kita yang tidak bisa memasak di pinggiran bantaran sungai, sampai kita beberapa hari kemudian kita sampai ke yang namanya desa Pandawan Masiraan, sampai kita langsung sampai Banyu, masih air sampai segini di jalan, masih kita terobos ke sana untuk di desa Masiraan Pandawan. Ini kan masanya, ini kan masa yang tidak menentu. Pak Hari aktif di banyak organisasi, didengar di Ansor, IFNO, terus juga bantu pengadilan di PMII, jadi guru juga. Bagaimana menjaga kondisi kesehatan sehingga masih fit selama 1 hari, mungkin dimanfaatkan untuk beraktivitas, menjaga fit waktunya. Tapi kan tidak merokok juga, tidak narkoba, ya kalau mungkin kiat-kiat untuk menjaga imun tubuh. Tapi yang namanya tubuh kita, kalau kita diporsir lah, pastilah kita ada yang namanya pernah sakit dan lain sebagainya. Tapi kita alhamdulillah sampai sekarang dengan padat jadwalnya waktu kegiatan kita, dari ngajar mungkin sore, kalau ada waktu ngajar TPA kembali, kalau enggak ngajar TPA kita ngajar ekstrakurikuler mungkin di beberapa sekolah di Kementerian Agama, baik ekstrakurikuler pramuka, palang merah remaja dan lain sebagainya. Mungkin kita kiat-kiat kita untuk tetap jaga kondisi herd immunity kita. Alhamdulillah sekarang kita sudah vaksin ketiga juga. Tadi pagi kita mewakili organisasi Palang Merah ketika RKPD di Baperling Bangda, kita alhamdulillah kita negatif, tadi kan pakai swab antigen. Jadi kita kegiatan tersebut alhamdulillah kita dalam keseharian kita beraktivitas, alhamdulillah kita terhindar lah daripada yang namanya virus. Jadi kita terlalu semangat, tetap minum vitamin, makanan-makanan yang ya cukup lah untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Suasana cuaca tidak menentu, kadang panas, kadang dingin. Ya kalau lah suasana kering, apalagi masa pandemi COVID-19 saat ini masih melanda. Kalau misalnya nih bagi generasi muda, adik-adik kita, ya kalau saat ini mungkin kalau kayak aku kan di umur 42 tahun, bukan muda lagi. Kalau Pak Hari berapa umurnya? Kelahiran 92 tahun. Kita lupa mengenalkan tadi sahabat Pak Hari ini kelahiran tahun 90 ya, berarti berapa umurnya? 32 tahun. Mengajar di SDN Kahakan Kalibaru, juga sekretaris IP Ansor Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2018-2022. Ke depan apakah ada rencana untuk menjadi ketua atau bagaimana? Untuk Ansor, untuk kaderisasi, apakah berniat untuk maju atau misalnya ingin naik ke level lagi ke pengurus Nahdlatul Ulama, jadi ketua NU misalnya? Untuk kedepannya bagaimana Pak Hari? Mungkin kita sambil lihat sikon, sambil kita musyawarah dengan rekan-rekan sahabat-sahabat pengurus, apakah ada mungkin jajaran pengurus yang lain mungkin berkeinginan maju dengan
sesuai. Kalau kita pengen jadi pimpinan di cabang kan minimal yang namanya adalah PKL, pelatihan kader lanjut, dari PKD, PKL, dari DTD sampai ada jenjang pengkaderan lah yang harus dimiliki oleh calon pemimpin. Kalau hanya di tingkat cabang kita minimal PKL, tapi alhamdulillah kita sudah ikut pernah PKL ketika itu di Mandikapau Kabupaten Banjar bersama-sama sahabat-sahabat yang lain lah. Jadi untuk syarat jadi calon ketua kita sih masih ada karena pernah mengikuti yang namanya PKL. Tapi kalau hanya untuk musyawarah berikutnya, mungkin musyawarah pemilihan ketua nantinya, mungkin ya kalau hanya kita seorang organisasi pengenlah melanjutkan ke depan. Jadi bukan kita menafikan kehendak menjadi seorang pemimpin, enggak, tapi kita pengen juga ingin memajukan Ansor ini di bawah kepemimpinan kita. Mungkin nantinya kalau hanya ada umur masih terpilih untuk pengen memajukan generasi-generasi muda Nahdlatul Ulama. Iya kan, ya itu satu sisi ada keunikan sendiri daripada budaya NU ini, bisa menerima segala macam orang dengan beragam latar, ya kan. Misalnya kayak aku kan, nah agak beda tampilannya orang NU misalnya. Tadi yang menanyakan Mas Fatur ini orang Muslim atau non Muslim, ada yang bertanyakan seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanyakan seperti itu, ya kadang kita jawab bahwa sebenarnya kita suka style dan kita senang mengeksplor gaya kita sesuai dengan keinginan kita, walaupun mungkin agak berbeda ya. Nah, jadi kalau misalnya hujanan singgah di masjid misalnya berteduh, yang dilihat kaum itu orang sebenarnya ada apakah celingannya masih ada atau ada kayak itu. Nah, pesannya untuk generasi muda nih, pesan bagi mereka yang ingin menggeluti organisasi, apakah itu kader mulai dari keorganisasian dasar di tingkat sekolah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, model awalnya itu apa? Kira-kira setelah untuk berorganisasi dengan baik kan? Mungkin kalau hanya untuk pesan-pesan generasi muda ke depan untuk pentingnya yang namanya organisasi di luar daripada kita bangku sekolah dan bangku kuliah, itu luar biasa menurut kita untuk pengalaman organisasi. Banyak hal yang kita dapatkan daripada pengalaman di organisasi, mungkin yang tidak didapatkan di bangku sekolah, di bangku kuliah. Mungkin tidak bisa lah kita menjelaskan daripada sekian banyak mungkin, tapi salah satunya mungkin dari pengalaman pribadi kita. Luar biasa lah pengalaman experience kita berorganisasi yang bisa kita terapkan di masyarakat, kita bisa digunakan masyarakat, kita bisa dipakai masyarakat, baik misalnya kita memimpin jadi MC ketika acara nikahan, ketika acara Isra Mi'raj kita sebagai MC dan lain sebagainya. Orang-orang organisasi itu sudah siap. Jadi kita pentingnya terbantu dengan kita pernah pengalaman di organisasi, sambil belajar, sambil menambah pengalaman. Jadi untuk generasi muda ke depan, pesan kita jangan takut berorganisasi. Kalau hanya kita generasi sudah sekarang dengan melek gadget, buat apa kumpul-kumpul dengan teman? Peribahasa itu kan ada kata-kata seperti itu. Cueklah dengan organisasi. Kalau hanya tidak kita yang mengisinya, siapa lagi yang ngasih organisasi-organisasi kita? Jadi pesan terakhir mungkin sangat banyaklah manfaat daripada berorganisasi tersebut yang kita dapatkan sekarang. Jadi untuk konten sampai hari ini di channel Cakrawala ya, channel Fatur FDJ 259. Jadi apabila kita upload ini merupakan konten ke 260 video yang selama beberapa waktu ya, walaupun memang tidak menghasilkan sampai saat ini. Tidak menghasilkan karena latar belakang kita, motivasi kita memang bukan duit. Nah, jadi berawal dari sebuah hobi karena memang keseharian aku sebagai seorang jurnalis, dan kedepannya ya kadang seperti apa yang kita sampaikan semuanya kadang merintis dari nol, merintis dari bawah.
aku baca buku dari karangan Dale Carnegie menyebutkan bahwa orang besar itu dia bisa besar karena cara berpikirnya besar. I can do big because I think big. Nah, jadi kita itu kadang ya memang siapa sih yang bisa menyangka misalnya seseorang yang berada di daerah pelosok kemudian menjadi orang besar karena memang cara berpikir dia selain faktor keberuntungan. Jadi terima kasih sekali sahabat Fahri malam ini mau berbagi dengan segala keterbatasan kita malam hari ini, waktu, penyiapan alat dan sebagainya. Dan kita berharap ini sebagai sebuah awal. Dan kita sebut bahwa kita tidak mengejar komersialitas dari tayangan kita. Kita ingin berbagi kepada kawan-kawan adik-adik kita yang berkenan untuk melihat. Dan silakan kalau misalnya ada komentar atau saran atau silakan untuk membuli di kolom di bawah ini. Nah, jadi itu tadi kita berterima kasih mau sahabat Fahri mampir singgah di sini dan mudah-mudahan nanti kita juga bisa membahas topik lain ya walaupun malam ini agak sedikit melantur gitu kan. Ada yang disampaikan lagi mungkin di sesi yang terakhir untuk closing kita pada malam ini, mungkin pesan-pesan untuk adik-adik atau sahabat-sahabat rekan dan rekan kita, adik-adik pramuka, adik-adik PMR, IPNU dan lain sebagainya. Mungkin kita perlulah yang namanya semakin majunya dunia teknologi, media sosial dan lain sebagainya, kita sebagai generasi muda untuk selalu menambah pengetahuan, pengalaman, experience dan lain sebagainya, untuk menambah cakrawala pemikiran kita. Jangan kita berpikir mindset kita, gaya style kita, bahasa orang Bali jumut, itu aja yang ada di otaknya. Mungkin kita akan menambah suasana, pengalaman lain sebagainya. Ibarat kita keluar kandang tuh melihat kita banyak, jadi bisa kita berpikir bukan cuma itu aja yang kita dipikirkan. Jadi pesan untuk generasi muda, terus tambah ilmu, pengetahuan, jangan takut gagal, jangan takut salah, yang penting kita belajar dan terus belajar. Ta'alum summa ta'alum, belajar dan terus belajar, gali ilmu pengetahuan dan terus kita berbenah. Selanjutnya yang kedua, mungkin jadilah generasi yang bijak dalam bermedia sosial. Untuk generasi muda, kita harus bijak dalam bermedia sosial. Kita jangan sampai sebagai generasi muda menyebarkan berita-berita hoax atau bohong lain sebagainya. Kita klarifikasi dulu, tabayun dulu apakah berita ini benar-benar sumbernya jelas dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir, generasi muda dimanapun berada, mungkin untuk pentingnya kita berorganisasi, menambah pengalaman kita, skill dan keterampilan kita. Mungkin itu aja dari kita. Oke, terima kasih untuk kesediaannya di malam hari dan mudah-mudahan nanti kita bisa juga membahas organisasi pemuda dengan mengundang kawan-kawan lain yang aktivis pergerakan atau aktivis kepemudaan. Ya penting kita bisa menyuarakan aspirasi dan hal-hal yang mungkin bisa diakomodir dan disampaikan sebagai upaya kita memberikan aspirasi pada kebijakan publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.